Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Sebelumnya gue minta maaf akhir-akhir ini jarang upload karena sibuk sama kerjaan. Padahal tadinya ada rencana buat upload beberapa video termasuk Mokuten dan Yojitsu. Karena kalian pun tahu kalau akhir tahun emang waktu-waktu sibuk sampai-sampai gue nggak sadar kalau tahun ini udah mau selesai. Jadi mungkin video ini adalah yang terakhir di tahun 2022, kecuali gue ada waktu luang buat bikin konten akhir tahun. Tapi bukan pembahasan anime, manga, atau LN, melainkan ngobrol-ngobrol tentang kehidupan, walau sebenarnya gue cuma pengen ngeluh. Sekarang langsung aja masuk ke pembahasan tentang anime yang akan tayang di bulan Januari nanti, atau tepatnya di musim Winter 2023. Yang mana musim ini didominasi oleh banyak anime sequel serta beberapa anime isekai yang jumlahnya mencapai 7 serial. Namun setengahnya tidak terlalu populer, sehingga kurang lebih hanya akan menjadi pelengkap di musim ini. Pertama, anime-anime sequel. Terdapat banyak anime sequel yang cukup dinanti di musim ini seperti Vinland Saga Season 2, Bofuri Season 2, Bungo Stray Dogs Season 4, Nagatoro Season 2, dan Machi Season 4 Part 2 hingga Raja Iblis Dangdut Season 2. Selain itu ada juga Kyoko Suiri Season 2, Kami Hero Season 2, Tokyo Revenger Season 2, dan Waifu Mugorilla Season 2. Walau gue ngikutin hampir semua kecuali Tokyo Revenger, tapi untuk kali ini gue cuma bakal nonton Bungo Stray Dogs atau Kami Hero. Karena selain gak bakal ketonton kalau banyak-banyak, gue pun lebih tertarik dengan anime non-sequel yang kebanyakan kisahnya agak santai. Pertama ada Spy Classroom atau Ruang Kelas Mata-Mata. Sesuai dengan judulnya, anime ini berisikan kisah tentang para gadis yang berusaha menjadi mata-mata, di mana cerita akan berfokus pada seorang gadis bernama Lily yang hampir gagal dalam tes namun akhirnya bergabung dengan sebuah tim misterius yaitu Tomoshibi. Yang mana Tomoshibi ini berisikan para gadis yang dinilai gagal seperti Lily, namun harus menanggung suatu misi yang dinilai mustahil. Dan karena cerita berkutat pada 7 gadis dengan karakteristik berbeda-beda, maka tampaknya anime ini akan menjadi ladang waifu musiman bulan depan. Minna, ima desu! 世界大戦と呼ばれる表の戦争は終結し、現代で行われるのはスパイたちの情報戦、影の戦争。 Selanjutnya ada Otonari no Tenshi sama bla 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 bla, atau malaikat tetangga sebelah yang memanjakanku. Walau judulnya menyebalkan karena terlalu panjang, anime ini menyajikan kisah yang manis di antara sepasang anak SMA, yaitu seorang gadis bernama Mahiru Shina yang tampak sempurna layaknya bidadari dengan seorang anak laki-laki suram yang bernama Amane Fujimiya. Walau dengan tema yang mainstream tanpa banyak hal unik di dalamnya, namun inti dari anime ini adalah kisah manis yang terjadi di antara Mahiru dan Amane. Sehingga kalian gak perlu banyak mikir buat nonton anime ini karena kisahnya yang ringan. Selain Otonari no Tenshi sama, ada satu lagi anime mainstream lain, yaitu Kubosan wa Mob wa Yurusenai, atau Kubosan Tidak Akan Membiarkanku Tak Terlihat, di mana cerita berputar pada junta Shiraishi yang gagal menikmati masa mudanya karena keberadaannya yang tipis hingga selalu dilupakan. Dan satu-satunya yang menyadarinya adalah gadis bernama Nagisa Kubo yang selalu mengganggunya agar tidak terlupakan begitu saja. Sehingga sama seperti Otonari no Tenshi sama, cerita akan terasa ringan karena berisikan kisah yang manis. Lalu ada juga anime fantasi santai yang berjudul Kaiko Sareta Ankoku Heishi, atau bersantai di usia 30-an setelah dipecat sebagai tentara Raja Iblis. Sesuai dengan judulnya, anime ini berkisah tentang kehidupan dari Yel setelah dikeluarkan dari tentara Raja Iblis karena kurangnya kemampuan.
Sehingga sisanya dari Yel akan terus menghabiskan waktu dengan heroin yang ditemuinya, yaitu Marika. でも本当は人間だった？ Berpindah genre selanjutnya, Tomo-chan wa Onna no Ko atau Tomo-chan adalah perempuan. Berbeda dengan dua anime sebelumnya yang berisikan kisah romance, anime ini menyajikan kisah komedi mengenai seorang gadis tomboy bernama Tomo yang tidak pernah dianggap sebagai perempuan oleh teman masa kecil dan cinta pertamanya yang bernama Jun. Di mana Jun selalu menganggap dan memperlakukan Tomo seperti sobat laki-lakinya, karena semenjak kecil Tomo selalu terlihat seperti anak laki-laki. Sehingga kisah akan terus berkutat di antara kedua orang tolol tersebut, di mana Tomo berusaha menyatakan cintanya kepada Jun yang hanya menganggapnya sebagai sohib. こんなにドキドキしてんのにバカみたいじゃねえかやめろっつってんだろうが Selanjutnya adalah anime komedi isekai yang berjudul Benria Saito Isekai ni Iku, atau bisa diartikan Saito si tukang di dunia lain. Di mana anime ini bercerita tentang Saito yang dipanggil ke dunia lain ketika tertabrak rukun dan berusaha untuk menjadi berguna dalam petualangan barunya karena merasa tidak dibutuhkan ketika di Jepang. Dan karena temanya komedi, Saito seringkali dikelilingi orang aneh dan berbagai hal aneh lainnya, seperti bagaimana otong derajat dijadikan satuan ukur panjang. 俺は一番俺を必要としている人のそばにいたい。 Berlanjut ke anime komedi lain yang temanya agak lain, yaitu Oni-chan wa Oshimai atau Onimai. Walau disebut komedi, namun Onimai ini bercerita tentang seorang hikikomori pecinta eroge yang dirubah menjadi loli oleh adik perempuannya sendiri. Yang mana anime ini menjadi contoh nyata dari kalimat dikasih cobaan malah dicobain. Karena nantinya si MC malah keenakan dan ogah buat balik lagi jadi laki-laki. Sebelumnya. Kedua ada Shinkanomi atau waifu Mugorilla. Bagi yang belum tahu, Shinkanomi bercerita tentang Seiichi Hiragi yang ditinggalkan teman-temannya ketika di isekai karena dianggap tidak berguna dengan tubuh gemuknya. Namun dengan buah evolusi, Seiichi berhasil berubah dan mendapat banyak harem yang terdiri dari gorila, kucing, warrior sial, hingga seekor keledai. Ketiga, ada isekai non-birnoka atau kehidupan bertani di dunia lain. Anime ini bercerita tentang seorang om-om yang direinkarnasi, di mana dewa mengabulkan permintaannya untuk menjadi seorang petani di kehidupan barunya. Dengan kekuatan OP-nya, cerita akan berkutat pada kegiatannya bercocok tanam, baik dalam pertanian ataupun asik-asik karena jumlah haremnya yang bejibun. Keempat, ada Tondemo Skill Day Isekai Horomesi, atau memasak di isekai dengan skill absurdku. Mungkin gak perlu banyak dijelasin, intinya adalah berkelana di isekai sembari memasak berbagai makanan sebagai tema utamanya. Kelima, ada yang lagi-lagi judulnya panjang yang kurang lebih artinya adalah menabung 8.000 emas di dunia lain untuk masa pensiunku. Dimana cerita berkutat pada seorang wanita bernama Mitsuha yang berusaha mengumpulkan uang di isekai karena memiliki kemampuan untuk pulang pergi ke dunia lain. Keenam adalah Saikyo Onmyoji no Isekai Tenseiki atau reinkarnasi Onmyoji terkuat di isekai. Yang mana anime ini bercerita tentang Onmyoji yang tewas karena dikhianati dan terlahir kembali di dalam dunia penuh sihir. Namun karena tidak bisa menggunakan sihir, maka si MC akan menggunakan kekuatan Onmyoji-nya seperti dulu. Dan sebagai gambaran saja, serial ini memiliki vibe yang mirip dengan anime Sekai Saikyo no Ansatsusa karena berbagai hal. Dan terakhir, atau yang ketujuh, adalah Benria Saito Isekai ni Iku yang sudah dijelaskan sebelumnya. Walau jumlah anime isekai musim ini cukup banyak, tapi gue pribadi yakin kalau sebagian bakal ngebosenin karena gue sendiri udah baca manganya.
Tapi nggak sampingin isekai, mungkin kalian bisa nonton Spy Classroom, Otonari no Tenshi-sama, dan Tomo-chan, atau enggak Saito sebagai combo di musim ini. Dan mungkin di musim ini pun gue bisa ngebahas satu anime walau belum tahu apa yang mau dibahas. Sekian dulu ngoceh-ngoceh dari gue di video kali ini. Terima kasih bagi pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!